Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Putri Feradini dengan NIM 19051100834 dari kelas 2019A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 2 bersama teman saya Sari Oktaviani akan melanjutkan materi pembahasan psikolinguistik yang berjudul Ruang Lingkup Psikolinguistik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik ini. Nah, sebelum kita membahas ruang-ruang lingkup psikolinguistik, mari kita mengenal pada kata psikolinguistik. Bidang ilmu psikolinguistik ini dia lebih cenderung kepada bidang ilmu linguistik daripada ilmu psikologi. Mengapa demikian? Karena dalam studi atau bahasan ilmu psikolinguistik ini, dia lebih cenderung membahas pada analisis dan proses bahasa, yaitu proses akal dan pikiran seseorang yang berlaku pada saat orang tersebut melakukan kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa atau aspek berbahasa itu apa saja? Ada 4. Yang pertama, berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Dan bagaimana kita memahami kalimat-kalimat yang kita lakukan atau yang dilontarkan seseorang pada saat berkomunikasi. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarkannya sewaktu dia berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Maka secara teoritis tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur itu diperoleh, digunakan pada waktu bertutur, dan pada waktu memahami kalimat-kalimat penuturan itu. Dikaitkan dengan komunikasi, psikolinguistik dia memusatkan perhatian pada modifikasi pesan selama berlangsungnya komunikasi dalam hubungan dengan ujaran dan penerimaan atau pemahaman ujaran dalam situasi tertentu. Nah, dari 2 ahli bahasa tadi, sebenarnya masih banyak lagi ahli-ahli bahasa yang memberikan pengertian tentang ilmu psikolinguistik tersebut. Dan dari batasan-batasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 5 bidang garapan cakupan studi psikolinguistik. Yang pertama itu ada pemerolehan atau akuisisi bahasa, yang kedua ada hubungan bahasa dengan otak, dan yang ketiga ada pengaruh pemerolehan dan penguasaan bahasa terhadap kecerdasan dan cara berpikir. Yang keempat ada hubungan encoding dan decoding, yaitu menafsirkan kode. Dan yang kelima ada hubungan antara pengetahuan bahasa dengan pemakaian bahasa dan pemerolehan bahasa. Nah, kalau dilihat dari topik-topik yang dijabarkan oleh para ahli-ahli tadi mengenai tentang psikolinguistik, agak sukar menentukan ruang lingkup psikolinguistik itu tersendiri. Dan dengan cara menganalisis objek kajian linguistik, menganalisis objek kajian psikologi, lalu dititik beratkan pada kajian psikolinguistik, dapatlah diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup psikolinguistik ini mencoba memberikan bahasa dilihat dari aspek-aspek psikologi dan sejauh yang dapat dipikirkan oleh manusia. Nah, topik-topik yang menjadi ruang lingkup psikolinguistik adalah yang pertama itu ada proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Yang kedua ada akuisisi atau pemerolehan bahasa. Yang ketiga pola tingkah laku dan berbahasa. Yang keempat asosiasi verbal dan persoalan makna. Yang kelima ada proses bahasa pada orang yang abnormal, misalnya itu pada anak tuli. Dan yang terakhir itu ada persepsi ujaran dan kognisi. Selain itu, kita juga dapat membedakan bahasa itu sebagai aspek yang mengacu pada aspek abstrak
dan aspek fisik. Nah, aspek abstrak ini dia mengacu pada sistem kebiasaan yang diwujudkan dalam simbol dan kaidah yang mengaturnya. Sedangkan aspek fisik itu mengacu kepada korpus wacana yang diproduksi oleh pembicara dalam situasi tertentu. Psikolinguistik dapat dikaitkan dengan performansi sebagai perwujudan kaidah bahasa. Untuk itu, psikolinguistik bertugas yang pertama, menilai realitas psikologis deskripsi linguistik tentang kompetensi, dan yang kedua, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi performansi linguistik dalam memberikan batas terhadap sifat alamiah. Ini menurut Slobin tahun 1971 dalam bukunya Halaman